Bagaimana cara berdakwah kepada umat muslim yang masih berwisata ke tempat kemusyrikan seperti iya betul Pak. Ciri ibadur rahman. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Dan Rasulullah diberi tegas oleh Allah. Ya. Farrujza fahjur. Ditafsir oleh para ulama, berhala dan tempat penyembahan selain Allah itu harus kita hindarkan. Kalau tidak ada kepentingan seperti penelitian dan yang lainnya, seorang muslim dilarang. Ya. Apakah perbedaan ujian, musibah dan azab? Ujian bahasa Indonesia, musibah bahasa Arab, azab itu diberikan kepada orang kafir. Makanya sama-sama banjir, bagi orang mukmin musibah, bagi orang kafir azab. Ya. Karena apa? Akhirnya tidak menghasilkan apa-apa kecuali neraka. Muslim pahala. Makanya kata para ulama, setiap musibah, di sela musibah itu ada syukur nikmat. Apa? Seandainya musibah itu lebih besar. Dua, kalau musibah itu kena agama gimana? Orang lain yang kena musibah lebih besar itu banyak. Kita akhirnya alhamdulillah ya Allah. Dan nanti balasan pahala di akhirat lebih besar lagi. Lebih antum alhamdulillah dengan musibah. Makanya di setiap celah musibah ada celah lipatan untuk bersyukur. Contoh antum hilang duit 20 juta. Alhamdulillah ya Allah tidak 1 miliar. Ya kan gitu. Dan itu nanti jadi pahala. Kalau di akhirat 20 juta dikali 700. Coba antum terima kasih kepada yang ngemplang. Bahkan telepon, Mas, antum kemplang lagi ya. Karena saya pengen dapat surga yang lebih besar lagi. Nah gitu. Dan apakah kita bisa mengetahui kalau kita sedang diuji? Pokoknya ketika antum mukmin, semua itu bentuk ujian. Dalilnya kata Rasulullah, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau sayang sama hambanya diuji. Apakah kitab Injil yang asli dan belum dirubah? Hampir nyaris sudah nggak ada, dan Allah nyatakan nggak akan ada itu. Ustaz, apakah boleh menghafalkan Alkitab? Intinya boleh kalau antum sudah hafal seluruh Al-Quran, seluruh hadis, baru ngapalin Taurat Injil. Lah kalau antum tahu Quran nggak hafal, hadis nggak hafal, ngapain antum? Terus mau mendebat siapa? Zakir Naik itu alhamdulillah Allah kasih karunia. Apakah antum bisa memposisikan seperti beliau? Belum tentu. Antum udah susah payah mempelajari, menghafal Taurat Injil, Perjanjian Lama Baru, kagak ada yang didakwai. Debat sama siapa? Kagak ada, rugi. Mendingan lo hafalin Quran buat musabaqah, buat untuk jadi imam macam-macam, plus antum nanti menjadi hamalatul Quran di akhirat syafaat masya Allah. Apa yang dimaksud pendeta zakat? Hadirin sekalian, pendeta itu tokoh agama, termasuk dia itu dulu di antaranya adalah tokoh agama, kemudian Allah angkat menjadi nabi. Ya, ruhban. Ini di sana ada ahbar war ruhban, dan itu titel ya. Zakaria kemudian punya anak Yahya dan yang lainnya. Setelah diangkat menjadi nabi, ya Nabi Zakaria, dan akhirnya juga dibunuh. Anaknya juga dibunuh ya. Ustaz, jika ada orang yang menawarkan cemilan atau parfum di majelis lalu kita tidak menolaknya, apakah ini termasuk adab? Ya intinya yang penting jangan tahu saya, itu satu kalau lagi makan camilan. Kemudian yang kedua ya tahu diri, mosok antum lebih banyak habisnya daripada yang bawa. Ya, terus kemudian yang ketiga ya mohon izin dan ucapkan terima kasih, jazakumullah khair. Kalau parfum, Rasulullah itu tidak pernah nolak hadiah parfum. Peringatan hari besar Islam kalau di pengantin dengan apakah diboleh? Intinya hari besar Islam itu cuma 3, Idul Fitri, Idul Adha, Jumat. Udah. Antum capek kebanyakan hari besar, libur terus repot juga. Ustadz, kenapa Dajjal kelak mati terbunuh oleh Isa Al-Masih? Ya tanya aja nanti sama Isa. Ngapain tanya sama gue? Lah antum gimana sih?
Ya akhi, pertanyaan ini nggak patut antum tanyakan ke saya. Kalau antum cari hikmahnya, itulah di antara cara Allah menjadikan Isa tadi wajihan, terpandang, bermartabat, dimuliakan dunia akhirat. Akhirnya Pak, seluruh umat menghormati Isa, yang Muslim, yang Kristen, yang siapapun. Allahu Akbar. Dan akhirnya terhormat di akhir dunia nanti. Ustaz, bagaimana caranya asbab hidayah bagi orang tua yang Nasrani sementara ada orang tua? Gini Pak, pertama antum kupas dan kalkulasi dulu subhat yang membuat dia itu kekeh apa aja, dan itu bantah. Dan membantah ini butuh ilmu. Kalau antum bantahnya nafsu dan kebodohan, ya ruwet lagi. Kemudian yang kedua, antum dakwai secara persuasif, hikmah. Kemudian yang ketiga, kalau antum tidak punya ilmu, ajak ke tempat atau ke siapapun, atau ajak seorang ustadz atau ini bisa menjelaskan. Yang keempat, kalau nggak bisa, antum kasih hadiah buku-buku yang tentang mahasinul Islam, keindahan Islam, subhat-subhat di sana, dan insya Allah antum terakhir berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang dilakukan oleh Abu Hurairah, bahkan minta didoakan oleh Rasulullah, ya Rasulullah doakan ibu saya supaya masuk Islam. Akhirnya Rasulullah doakan, dikabulkan oleh Allah. Perihal umat Nasrani yang menisbatkan Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan anak, itu sudah disangka oleh Al-Quran dan Rasulullah SAW. Allah Azza wa Jalla bertanya ulang saat di hari kiamat kepada Nabi Isa perihal mengaku sebagai Tuhan. Hadirin sekalian, itu semua cara Allah menyampaikan firman-Nya. Bukan Allah kalau tanya itu nggak tahu, kalau menceritakan itu Allah juga butuh cerita itu, dan mengulangi itu semuanya Allah. Itulah caranya menyampaikan firman kepada kita. Contoh aja, cara Allah mensyariatkan sholat. Nabi Muhammad disuruh konsultasi dengan Nabi Musa. Bukan Allah nggak tahu, yang maslahat itu 5, bukan 50. Tapi itulah cara Allah dalam mensyariatkan sholat. Dan Allah juga bisa kok menurunkan Jibril ke bumi. Kenapa? Rasulullah ditarik ke langit. Itu cara Allah mensyariatkan sholat. Dan ada hikmah, karena sholatul mu'min, mi'raj itu sholat ini mi'raj itu sholat itu mi'raj. Artinya orang ketika mi'raj, Rasulullah ketika mi'raj itu lepas dari seluruh ikatan dunia. Sholat juga begitu. Makanya para ulama mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'min. Siapa yang masuk ke dalam sholat masih membawa unsur-unsur dunia, pasti nggak khusyuk. Terakhir, karena saya pernah membaca bahwa Syiah itu pernah Syiah itu pernah benar yang ada pada buku Al-Maud. Ini enggak jelas, ini tulisannya jelek, enggak jelas lagi. Oke, karena waktu juga saya ingin closing dengan kesimpulan bahwa betul kitalah yang patut mengucapkan I love Yesus. Dan kitalah umat yang paling berhak untuk mengklaim Isa, Yesus. Kitalah yang dikatakan oleh Allah yang diutamakan di atas seluruh orang-orang kafir. Dan Rasulullah mengatakan ana aula bi Isa, kami paling berhak mengklaim Isa. Alasannya simpel, walaisa baini wa bainahu nabiyyun, karena tidak ada antara saya dengan dia nabi. Langsung estafet, apa yang didakwahkan Nabi Isa juga didakwahkan Nabi Muhammad. Apa yang diyakini Nabi Isa juga diyakini Nabi Muhammad dan umatnya. Dengan demikian keyakinan Islam, Isa itu nabi, hamba Allah, kalimatnya kun yang dimasukkan ke dalam Maryam lewat ruh yaitu Jibril, kemudian menjadi lahirlah Isa, yang kemudian lahir diangkat menjadi nabi Abdullah wa Rasuluhu. Karena diancam dibunuh, bahkan sudah hampir nyaris dibunuh, Allah angkat ke langit sehingga mereka tidak berhasil membunuh Isa, menyalib Isa, bahkan diangkat ke langit, bahkan
diserupakan dan nanti turun kembali ke dunia untuk membantu Imam Mahdi menyelamatkan kaum muslimin dari serangan, dari fitnah Dajjal. Dan akhirnya dia meninggal dunia menjadi dai reformer yang mengajak umat kepada syariat Muhammad, bukan kepada syariat Kristiani. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.